Nah, sesuai pada soal nomor 4, yaitu setiap mahasiswa berbeda, saya akan mengecek Excel saya terlebih dahulu dan akan melihat apakah aplikasi Odoo saya bisa di-download atau tidak. Di sini kita akan mengkliknya. Namun sebelumnya karena saya sudah mengkliknya, di sini saya sudah membukanya, yaitu Forecast Order Line Description. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf bahwa versi Forecast Order Line Description milik saya yaitu hanya sampai versi Odoo 12. Di sini juga tertera versi yang lain yang tersedia yaitu versi 11, 8, dan 10. Oleh karena itu saya akan memilih modul ekstra yang lainnya pada aplikasi Odoo. Langsung saja saya akan membukanya, dan sebelumnya saya telah mencobanya pada bagian convert forecast from sales order. Saya sudah mencobanya, namun tetapi saya akan mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menunggu. Nah, di sini sudah saya download, kemudian saya akan menzipnya. Saya akan masuk ke file folder, kemudian masuk ke menu download, dan akan masuk ke convert forecast from cell, dan kemudian saya akan melakukan extract, yaitu extract file di WinRAR, dan saya akan mengklik OK. Nah, di sini saya telah mengekstrak filenya, file yang tadi sebelum kita download, yaitu convert forecast, dan kemudian saya akan mengcopy filenya pada OSC. Kemudian ketika akan masuk ke program files, dan saya akan masuk ke bagian Odoo, dan selanjutnya saya akan masuk ke server bagian Odoo, dan terakhir saya akan masuk ke add-ons, dan kemudian saya akan Ctrl V di sini atau copy paste. Nah, di sini saya sudah melakukannya, sehingga oleh karena itu saya akan meng-close bagian file folder, dan kemudian saya akan masuk ke menu search, dan saya akan masuk ke bagian service. Nah, setelah bagian masuk service, saya akan merestart Odoo saya pada bagian service. Nah, ini dia Odoo server kita. Saya akan merestart dengan klik kanan, dan saya akan merestartnya. Nah, saya telah selesai merestart Odoo-nya, kemudian saya akan meng-close service saya, dan saya akan masuk ke menu database Odoo saya. Nah, di sini saya sudah login sebelumnya ke database saya. Kemudian saya akan merefresh terlebih dahulu Odoo database saya. Nah, ini kita akan menunggu saja. Setelah itu kita akan melanjutkan prosesnya. Nah, di sini setelah merefresh, saya akan masuk ke menu app, terus selanjutnya ke menu setting, dan kemudian saya akan ke menu active the developer mode, dan kemudian saya akan masuk ke menu apps, dan saya akan langsung ke update app list, dan kemudian saya akan mengklik bagian update. Dan setelah mengupdate-nya, saya akan merefresh Odoo-nya terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini saya sudah mengconvert tadi file folder aplikasi Odoo-nya, namun tetapi convert forecast-nya tidak muncul pada bagian Odoo saya. Oleh karena itu, saya ingin mengganti file folder atau menggantinya dengan soal, yaitu npm genap, karena pada bagian npm ganjil saya tadi telah menunjukkan Bapak Agung, saya sudah menginstal convert forecast, namun tetapi setelah melakukan semua prosesnya dari mendownload hingga ke file folder dan copy paste ke bagian OCC, program files, server Odoo, server add-on Odoo, Odoo add-ons, tetapi saya juga sudah mengcopy paste dan menservis, hasilnya tidak keluar. Karena begitu,
saya ingin melanjutkan tutorial ekstrak modulnya menggunakan MPN ganjil karena saya telah mencoba banyak sebelumnya telah mencoba 3 kali, namun tetapi hasilnya tetap sama dan saya telah melakukan simulasi sesuai dengan tutorial yang diberikan. Oleh karena itu saya memohon izin untuk melakukan atau menginstal cara dengan soal NPM ganjil. NPM maksud saya NPM genap. Dengan soal NPM genap yaitu menginstal modul ekstra pada bagian sales. Jika ganjil yaitu pada bagian forecast. Nah, saya akan melakukan install modul ekstra pada NPM genap yaitu modul sales. Oleh karena itu, saya di sini akan langsung saja masuk ke menu apps-nya. Di sini saya telah membukanya yaitu pada bagian CRM dashboard. Nah, pada bagian CRM dashboard kita memerlukan modul CRM, sales, kalender, kontak, discuss, invoicing, dan langsung saja kita akan mengklik download versi 16 for V16. Nah, di sini kita akan menunggu saja. Sambil menunggu kita bisa mengecek apakah sudah memastikan filenya sama dengan kriteria yang telah diberikan pada bagian CRM dashboard. Nah, di sini telah sesuai, saya sudah menginstal semuanya, invoicing, CRM, inventory, calendar, contacts. Pada bagian sini juga kita bisa mengeceknya. Nah, di sini saya telah selesai mendownload, oleh karena itu saya akan masuk ke bagian file folder. Setelah masuk ke bagian file folder, saya akan mengekstraknya terlebih dahulu pada bagian CRM dashboard yang telah di-download. Kita masuk ke WinRAR, kemudian kita langsung ekstrak file. Kita langsung saja pada bagian ini kita klik OK. Nah, di sini setelah selesai saya download atau diekstrak, nah ini kita langsung saja mengcopy paste, kita copy, kemudian kita masuk ke bagian OSC, kemudian kita akan masuk ke program files, dan kemudian kita akan masuk ke bagian Odoo. Kemudian kita akan masuk ke bagian server, kemudian kita akan masuk ke bagian Odoo, dan terakhir kita akan masuk ke bagian add-ons. Karena saya sudah masuk ke bagian add-ons, langsung saja saya akan mengcopy paste dengan mengklik bagian ini. Karena sebelumnya saya telah mengcopy paste, jadi tidak perlu untuk melakukan copy paste. Kemudian saya akan close file foldernya, dan kemudian saya akan masuk ke menu service, dan saya akan melakukan restart pada bagian Odoo saya. Nah, pada bagian Odoo saya akan mencari Odoo server 16 untuk merestartnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada server Odoo 16, saya akan mengklik kanan dan kemudian saya akan merestartnya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan tunggu saja. Nah, setelah di restart saya akan meng-close service app-nya. Kemudian saya akan merefresh Odoo database saya. Kita akan menunggu saja pada bagian ini. Nah, di sini saya telah merefresh Odoo database saya, dan pertama-tama teman-teman tidak lupa untuk mengaktifkan the developer mode, aktifkan terlebih dahulu. Setelah mengaktifkannya dengan ada logo kumbang dan ada localhost debug, pastikan teman-teman akan mengklik atau pada bagian navbar yaitu update service dengan mengklik tombol update, dan kemudian setelah itu kita akan merefresh kembali Odoo database kita. Nah, di sini saya setelah merefresh Odoo database saya dan meng-scroll ke bawah pada menu bagian apps, telah terbaca atau telah muncul yaitu CRM dashboard yang tadi telah kita download dan kita service file folder dan merestart Odoo kita. Langsung saja saya akan masuk atau langsung mengaktifkan CRM dashboard. Kita klik aktifkan seperti pada awal kita akan mengaktifkannya. Nah, ini kita akan menunggu saja. Nah, pada bagian ini saya akan sesuai dengan soal pada pilihan nomor 4, yaitu before after pada database yang sebelumnya telah diinstal modul ekstraknya, atau yang sebelumnya belum diinstal modul ekstrak. Nah, di sini saya langsung saja akan mencontohkan contohnya. Nah, pada bagian akun database saya, pada bagian
modul Chrome, apps Chrome. Di sini saya telah menginstal modul CRM dashboard, dan pada bagian database saya yang lainnya di sini saya belum CRM dashboard, saya belum menginstal atau mengaktifkannya. Oleh karena itu, saya akan mencoba langsung saja ke bagian ini apps atau titik home menu. Langsung saja saya akan masuk ke bagian CRM di database yang sebelah kiri. Nah, di sini CRM-nya masih pada pipeline, hanya berisi pipeline dan proposition dan lainnya. Langsung saja coba saya akan masuk ke database saya yang sebelah kanan atau yang satunya dan klik tombol home menu, dan kemudian saya akan masuk ke menu CRM. Nah, pada CRM di sini terlihat perbedaannya sebelah kanan, yaitu muncul CRM dashboard dimulai dari dismount, funnel chat, year to day, leads by month dan lainnya, yang berarti kita telah melakukan before after-nya, perbandingan perbedaan pada before after dari dua modul yang berbeda, yaitu sebelumnya dan setelahnya. Mungkin segini saja video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.